Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Dwi Satrio dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3B. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang ragam kecerdasan siswa dan modalitas gaya belajar siswa. Baik teman-teman semua, setiap siswa memiliki potensi dan kecerdasan yang beragam, bukan hanya diukur dari nilai akademik. Teori multiple intelligence Howard Gardner menekankan bahwa kecerdasan meliputi logika matematik, bahasa, musikal, visual spesial, kinestik, intrapersonal, dan naturalistik. Selain itu, gaya belajar seperti visual, auditori, kinestik turut menentukan keberhasilan belajar dengan menyesuaikan metode pembelajaran pada kecerdasan dan gaya belajar siswa. Guru dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar, sehingga tercipta pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Dalam ragam kecerdasan siswa, Howard Gardner menekankan bahwa kecerdasan itu bukan hanya melalui IQ, tapi ada beragam, seperti kreativitas, akademis, sosial, dan pemahaman diri. Dan saya akan menjelaskan 7 ragam kecerdasan siswa. Yang pertama ada mat logika, bahasa, visual spasial, musikal, kinestik, intrapersonal, dan natural. Baik, langsung kita ke kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan mat logika. Kecerdasan mat logika adalah kemampuan siswa berpikir logis untuk memahami pola serta memecahkan masalah secara kritis dan analitis. Kemudian ada kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif dalam lisan maupun tulisan. Oke, dalam lisan ataupun tulisan. Baik seperti bercerita, diskusi, dan menguasai bahasa-bahasa asing lainnya. Kemudian ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan peka terhadap bunyi yang masuk ke telinga kita seperti ritme atau nada, serta mengekspresikan diri melalui musik dengan kreativitas dan emosi. Baik, kemudian ada kecerdasan visual spasial. Apa sih visual itu? Apa sih visual spasial itu? Nah, visual spasial itu adalah kecerdasan visual spasial yaitu tentang kemampuan memahami, mengolah, dan memvisualisasikan ruang atau gambar menjadi bentuk nyata yang mudah dipahami. Kemudian kita ke kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan belajar efektif. Contohnya seperti aktivitas olahraga atau pelajaran PJOK. Apa itu PJOK? Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Apa sih kecerdasan intrapersonal itu? Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan memahami, mengendalikan diri, serta menyadari emosi dan memotivasi diri sendiri untuk tujuan pribadi melalui refleksi diri yang mendalam. Jadi ini tentang kita mempelajari diri kita. Kemudian yang terakhir ada namanya kecerdasan natural. Apa sih kecerdasan natural itu? Kecerdasan naturalistik itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami alam dengan minat besar pada flora, fauna, dan pelestarian lingkungan. Contoh, kita natural. Kita itu bernatural. Natural kan alami ya. Kita melihat pohon pepaya. Pohon pepaya mau mempelajari, nah itu naturalistik. Lanjut. Baik, kita lanjut ke yang namanya modalitas gaya belajar siswa. Nah, selain kecerdasan, gaya belajar itu menjadi aspek penting yang mempengaruhi cara siswa menerima dan mengolah informasi. Modalitas gaya belajar biasanya dipetakan dalam 3 tipe utama yang membantu guru menyesuaikan metode pengajaran. Yang pertama ada visual learner. Visual learner adalah cara belajar yang efektif melalui gambar, diagram, warna, dan media visual, sehingga informasi lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua, ada auditory learner. Gaya ini adalah cara belajar yang efektif melalui pendengaran, seperti ceramah, diskusi, dan penjelasan lisan. Kemudian yang ketiga, ini ada kinestic learner.
Apa sih kinesthetic learner itu? Ini adalah cara belajar melalui gerakan dan praktik secara langsung, seperti eksperimen, bermain peran, dan memanipulasi benda. Baik, untuk analisis dari modalitas dan ragam kecerdasan pada saat ini dalam pengimplementasinya, bahwa implementasi teori kecerdasan majemuk dan gaya belajar di Indonesia terbukti meningkatkan motivasi, partisipasi, dan gaya belajar siswa. Guru dituntut inovatif, menyesuaikan metode dengan kecerdasan serta gaya belajar siswa agar pembelajaran lebih inklusif dan menyenangkan. Kendala utama meliputi keterbatasan pelatihan guru, fasilitas, dan waktu. Namun, dengan dukungan kurikulum fleksibel serta sarana yang memadai, pendidikan dapat lebih personal, efektif, dan mampu menghasilkan SDM yang unggul serta adaptif di era global. Baik, kesimpulan dari seluruh yang saya paparkan tadi, itu teori kecerdasan majemuk dan gaya belajar menegaskan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan dengan metode personal dan inklusif. Dengan menyesuaikan pembelajaran pada kecerdasan dan gaya belajar siswa, pendidik dapat meningkatkan motivasi hasil belajar serta menghargai keunikan individu. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda ya. Maka ragam kecerdasannya itu pun berbeda-beda. Meski masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber dan pelatihan guru. Baik di balik keterbatasan pendidikan saat ini, seorang guru ini harus bisa selalu berinovasi untuk mendidik para peserta didiknya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon kritikan dan sarannya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.